Tax and Custom. Perkenalkan, saya Manuel Muson, Custom Specialist di Assegaf Hamzah and Partner Law Firm yang akan memandu acara ini. Practice Group Tax and Custom, Assegaf Hamzah and Partner Law Firm, setiap bulan mengadakan Tax Conversation Series dengan tema atau topik yang menarik terkait pajak, transfer pricing, atau custom. Topik kita saat ini adalah prosedur terbaru keberatan dan penanganan banding sengketa kepabeanan. Dalam topik ini, kita akan membahas terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2022 yang mengatur tentang perubahan pengajuan keberatan secara online dan beberapa poin penting mengenai penanganan banding sengketa kepabeanan. Tentunya dengan menghadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Ardiansah. Selamat pagi dan selamat datang Pak di AHP Law Firm. Selamat pagi, terima kasih Bang Son. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ardiansah, dan pagi ini juga telah hadir Ibu Nasli Parlindungan Siregar, Head of Practice Group Tax and Custom. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bang Manuel, selamat pagi Pak Ardiansah. Selamat pagi. Beliaulah yang memprakarsai terlaksananya kegiatan Tax Conversation Series ini. Untuk ketertiban dan kelancaran acara webinar kita pagi hari ini, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, nanti untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan mengetik pada fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom. Pertanyaan dapat disampaikan kapan saja. Kalau sudah ada yang ingin ditanyakan karena sudah membaca PMK-nya, segera aja ditulis dan dimasukkan di fitur Q&A dan akan ditanggapi pada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang mungkin tidak akan terjawab di dalam sesi tanya jawab nanti diusahakan untuk ditanggapi setelah acara ini. Dan setelah acara selesai akan ada QR code feedback dan mohon bantuan Bapak Ibu memberikan masukan dan tanggapan untuk perbaikan acara ini ke depan, termasuk topik yang akan dibahas pada Tax Conversation Series berikutnya. Demikianlah beberapa hal yang menjadi perhatian dalam acara kita pagi ini, dan agenda selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Nasli Parlindungan Siregar sebagai Head of Practice Group Tax and Custom. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu. Terima kasih Bang Manuel. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Nasli Parlindungan Siregar dan saya adalah partner dan Head of PG Tax and Custom di Assegaf Hamzah dan Partners. Atas nama AHP, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mendengarkan pemaparan mengenai sengketa kepabeanan. Tentunya terima kasih yang sangat mendalam kepada narasumber kita, Bapak Dr. Ardiansah, yang bersedia menghabiskan waktu di tengah-tengah kemacetan karena demo dan juga hujan ya Pak ya, untuk membagi ilmunya. Saya berharap waktu yang sangat singkat ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman sesama praktisi dan pemerhati kepabeanan. Sekian saja dari saya dan kembali ke Bang Manuel. Terima kasih Bu atas sambutannya sekaligus membuka acara Tax Conversation Series kita pagi ini. Sekarang kita akan melangkah ke agenda acara selanjutnya, pemaparan materi oleh narasumber kita Bapak Dr. Ardiansah. Tetapi ada kata pepatah, tak kenal maka tak disapa. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita, Bapak Dr. Ardiansah, adalah seorang pejabat fungsional ahli muda, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan beliau saat ini bertugas di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priuk, dan beliau juga adalah seorang dosen ya di STIA IBLAM dan menjabat sebagai Kepala Program Studi S2 Hukum STIA IBLAM. Beliau menyelesaikan studinya ya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tamat tahun 2001 dan kemudian melanjutkan studi hukumnya di Universitas Jakarta selesai tahun 2013 dan melanjutkan program Magister Ilmu Hukum di STH IBLAM tahun 2016. Dan baru-baru ini tahun kemarin beliau menyelesaikan program doktornya Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya tahun 2022. Dan selain itu juga beliau banyak mempublikasikan karya-karyanya. Bapak Ibu juga nanti bisa kalau tertarik itu sudah ada dalam bentuk buku dan juga jurnal. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa mencari buku pengantar hukum transaksi bisnis transnasional. Itu sudah diterbitkan oleh PT Revika Aditama pada bulan September tahun 2022. Selain itu juga beliau
mempublikasikan tulisannya di Budapest International Research and Critics Institute itu pada tahun 2022. Salah satunya adalah Legal Protection and Tax Treaty Position for Taxpayers Against Double Taxation Based on Legislation Regulation. Tulisan beliau banyak sekali, tapi mungkin itu dua aja yang saya dapat sampaikan. Dan beliau juga aktif sebagai pembicara, baik itu di Asosiasi Pengacara, terakhir adalah memberikan materi di pendidikan advokat angkatan ketiga. Beliau juga memberikan materi di kampus baik yang ada di dalam negeri dan juga di luar seperti di Universitas Utara Malaysia, dan aktif sebagai pembicara atau pemateri di internal Bea Cukai dan Kementerian Keuangan, yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Mungkin itu aja perkenalan singkat terkait dengan biodata ataupun narasumber kita pada pagi hari ini. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Ardiansa untuk kemudian mulai menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Bang Muson, teman-teman para praktisi dan pemerhati kepabeanan. Saya sangat bangga dan bersyukur sekali bisa berbagi dan juga kita sama-sama nanti berdiskusi. Mungkin pemaparan saya nanti tidak akan terlalu panjang, kita lebih fokus di diskusi karena keterbatasan waktu kita selama 1 jam ini ya Bang Muson ya. Iya, nanti akan dipandu oleh senior saya, abang saya Bang Muson. Jadi posisi saya sebagai fungsional di keberatan dan banding yang memang sehari-harinya menangani keberatan dan banding, tentunya saya juga memasukkan segi perspektif hukumnya karena saya juga alhamdulillah diamanahi sebagai akademisi, dalam hal ini sebagai dosen. Jadi nanti saya juga akan tambahkan selain prosedur terbaru di bidang keberatan, kepabeanan dan cukai, saya juga ingin memasukkan nanti materi terkait dengan gambaran sengketa kepabeanan secara umum dan studi komparatifnya dengan sengketa perpajakan. Tentunya ini nanti akan banyak menimbulkan diskusi dan pertanyaan. Kita akan sama-sama berdiskusi terkait dengan materi ini. Baik, untuk slide, silakan di slide berikutnya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, para praktisi pemerhati kepabeanan, untuk keberatan memang sekarang sudah baru saja di launching PMK yang baru sebagai pengganti dari PMK sebelumnya. PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Sebelumnya di tahun 2017 kita memiliki Peraturan Menteri Keuangan 51 tahun 2017. Nah, kemudian dalam rangka next slide. Nah, inilah jadi latar belakangnya mengapa timbul prosedur baru di PMK 136 ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu adalah dalam rangka terutama mengakomodasi perkembangan dinamika teknologi informasi dan komunikasi, ya, terutama pasca pandemi, begitu masifnya tuntutan akan online system, dan memang Bea dan Cukai juga mengikuti apa yang sudah dirintis oleh Direktorat Jenderal Pajak, juga melakukan yang namanya e-objection. Untuk sistem yang terbaru ini kita murni menggunakan sistem elektronik. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu perhatikan, pada saat pandemi ini berlangsung sekitar 2 tahun ini, di situ terdapat suatu kondisi di mana kita tidak dapat berjumpa secara offline. Nah, akhirnya dibuatlah awalnya berupa diskresi di masing-masing unit kepabeanan. Misalnya di KPU Tanjung Priok tempat saya bertugas, kepala KPU kami, kepala kantor pelayanan kami membuat suatu terobosan diskresi dengan meniadakan pelayanan loket tatap muka, tapi diganti dengan sistem online. Pada saat itu baru menggunakan dasar hukum diskresi, yaitu keputusan dari kepala kantor dengan berani dan sangat progresif, dan memang kemudian kita rasakan manfaatnya. Artinya masyarakat tetap dapat terlayani hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum keberatan melalui sistem yang kami bangun di Tanjung Priok, yaitu sistem yang dulu namanya SLIM, ya, SLIM itu ya, sistem layanan informasi kalau tidak salah ya. Dari sistem SLIM itulah kemudian dikembangkan sekarang ini di tahun, walaupun sekarang pandemi sudah nampaknya sudah berakhir ya Bang Muson ya. Ya, tapi kita melihat manfaat yang sangat besar sekali dari sistem online ini. Kemudian pemerintah membakukannya, menstandarkannya dalam bentuk
pelayanan keberatan online ini dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan. Jadi dasar hukumnya sudah lebih kuat lagi. Jadi next slide. Nah dulu kalau kita perhatikan masih menggunakan sistem yang namanya sistem manual, yaitu dengan menggunakan peraturan Menteri Keuangan di tahun 2017 yaitu PMK 51 ya. Kalau kita lihat di sini ya, sistem yang sama-sama kita rasakan selama ini ya di beberapa kantor, yaitu pemohon dalam hal ini pengguna jasa datang ke loket ya, bertemu ya, kemudian di situ ada proses pemeriksaan, kemudian berkas dikembalikan ya kalau itu tidak lengkap ya, atau ada yang tidak benar, kemudian berkas tersebut nanti diajukan lagi ya, kemudian juga melakukan pengurusan kelengkapan juga secara manual, misalnya mengajukan jaminan ya juga secara manual. Nah, akibatnya tentunya dengan kondisi sekarang yang sangat besar tuntutan ke arah efektivitas dengan menggunakan media online, nah kita melakukan proses yang lebih mengakomodir keinginan masyarakat, itu yang disebut dengan proses keberatan secara online. Oke, next slide. Nah, ini adalah prosesnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ini suatu terobosan baru ya, yang juga menjadi andalan ya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bahkan dapat kami sampaikan lebih advance, lebih luas lagi pelayanan online-nya. Kalau dapat saya sampaikan di pajak misalnya itu kan hanya sebatas permohonan ya, pengajuan keberatannya saja. Kalau di kami di Bea dan Cukai itu sampai nanti proses ya dokumentasi ya, permintaan dokumen ya, bahkan sampai ketika petugas dari Bea dan Cukai juga melakukan proses pemeriksaannya juga melalui aplikasi, nanti namanya aplikasi siap tanding. Bahkan nanti proses penyampaian dari keputusan keberatannya juga disampaikan melalui aplikasi. Ini Bapak Ibu bisa lihat dari alurnya di depan ya, dan sekarang sudah bisa ya, mulai sejak 1 Januari 2023 nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sistem CEISA 40 ya. Sistem CEISA 40 itu nanti dibuka saja di menu perben, di situ bisa dimasukkan ya dokumen-dokumen ya, bisa dimasukkan data-data yang diajukan keberatan. Nah, itu secara singkat itu dari gambaran sistem yang terbaru ini ya, tidak hanya penyampaiannya secara elektronik ya, bahkan nanti juga proses pemeriksaannya juga dilakukan secara elektronik, tapi tentunya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan ya proses secara offline ya, baik itu atas permintaan dari pemeriksa keberatan ya, ataupun juga bisa dari permintaan dari masyarakat tentunya yang ingin bertemu secara offline misalnya. Sampai nanti akhirnya diputuskan ya melalui aplikasi siap tanding. Siap tanding ini sistem aplikasi keberatan dan banding, tapi istilah di PMK-nya itu bukan aplikasi siap tanding ya, namanya portal ya Bea dan Cukai ya. Siap tanding ini istilah internal kami sebenarnya. Nah, sampai nanti diterbitkan yang namanya ya keputusan keberatan ya, surat keputusan keberatan. Oke, next. Kami kira itu secara ringkas. Nah, bagaimana proses di dalam internal Bea dan Cukai juga sepenuhnya menggunakan sarana aplikasi ya atau sistem online ya, Bang Muson ya, teman-teman sekalian. Jadi ini bisa kita lihat di gambarannya seperti ini ya, bagaimana nanti pemeriksa keberatan ya melakukan penelitian ya atas dokumen keberatan, kemudian juga akan melakukan respon ya dan tanggapan ya. Juga nanti pihak dari importir juga harus terus memantaunya lewat sistem ya online yang sudah kami sediakan di portal Bea dan Cukai ya, atau CEISA 4.0 ya, 4.0. Saya kira itu untuk flowchart-nya. Oke, next. Nah, tidak hanya pengajuan keberatan ya yang diakomodir di sistem online sengketa keberatan, juga pencabutan ya, pencabutan keberatan ya. Nah, kalau dulu masih secara manual ya, sekarang sudah dapat diakomodir ya melalui sistem online. Itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Ada sedikit perbedaan di sini sistem pencabutan yang lama dengan yang baru ya. Kalau yang lama itu ketika keberatan dicabut ya, maka di situ tidak
dikenakan bunga ya, tapi di sistem yang baru ini dengan berlakunya PMK 136 di sini ada perubahan ya, pengaturan di mana selain melunasi tagihan apabila belum dilunasi ya, yaitu dalam hal ini menggunakan jaminan ya, juga terkena bunga ya, terkena bunga apabila keberatannya dicabut. Oke, next itu mengenai pencabutan. Nah, ini situasi ketika keberatan pada saat gangguan operasional Bapak Ibu. Jadi gangguan operasional ini ya, harus ditetapkan dulu ya, pertama oleh Direktur IKC ya, dalam hal gangguan operasionalnya bersifat nasional. Ya, apabila gangguan operasionalnya bersifat lokal ya, cukup dengan keputusan atau penetapan pemberitahuan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai. Maka secara singkat dapat saya sampaikan, apabila terjadi gangguan operasional maka kembali kepada proses manual ya, kembali kepada proses manual. Nah, cuma yang membedakan nanti ya petugas loketnya yang akan ya merekam ya data tersebut ke dalam sistem aplikasi, begitu ya Bapak Ibu ya. Termasuk juga nanti penyampaian surat keberatan ya, penyampaian surat keputusan keberatan ya, juga dilakukan secara manual apabila sistemnya masih mengalami gangguan operasional ya pada saat dilakukan penetapan keputusan keberatan. Saya kira itu untuk gangguan operasional yang sudah kami antisipasi di dalam sistem aplikasi siap tanding keberatan online. Nah, ini link yang dapat Bapak Ibu capture ya, silakan ini di capture, di print screen karena materi kemungkinan tidak kami bagikan. Jadi Bapak bisa pantau terus ya. Dan ini nanti kita akan jelaskan bagaimana melakukan pengisian ya, perekaman keberatan melalui sistem C.I.S.A 40. Oke, next. Nah, ini nanti yang akan kami sampaikan. Oke, next. Nah, mungkin yang terakhir ya sebelum kita lanjutkan dengan diskusi, saya ingin menyampaikan dulu gambaran sengketa kepabeanan secara umum ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan di Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, ada beberapa objek sengketa yang ternyata memang sengketa kepabeanan yang masuk ke dalam pengadilan pajak ya, itu harus melalui dua mekanisme ya. Pertama mekanisme keberatan ya, baru nanti kalau masih berlanjut sengketa ke pengadilan pajak ya. Ada yang bisa langsung ke pengadilan pajak. Nah, ini Bapak Ibu yang harus perhatikan ya, karena memang berbeda dengan sistem di pajak. Nanti kita bandingkan dengan sistem di pajak karena banyak yang tidak fokus di sini. Dan satu lagi, kalau kita lihat di pasal 72 ternyata ada sengketa kepabeanan itu yang memang tidak bisa akhirnya ditampung di pengadilan pajak secara keseluruhan, terutama ketika terkait dengan pasal 72 ini masalah sengketa barang dikuasai negara atau BDN. Ya, ini diatur tersendiri saluran upaya hukumnya bukan keberatan kepada dirjen tapi kepada Menteri Keuangan. Nah, akhirnya tentunya nanti muaranya ke pengadilan tata usaha negara. Jadi dapat saya sampaikan tidak seluruhnya memang akhirnya bermuara di pengadilan pajak. Ada kemungkinan sengketa tersebut juga diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Ya teman-teman, terutama di pasal 72 ini. Untuk selain pasal 72 kita mengenal ada pasal 93 yaitu terkait dengan tarif dan nilai pabean. Ya ini sudah sangat jelas sekali ya, biasanya yang sama-sama kita kenal dengan istilah notul ya. Notul ya Bang ya. Iya. Bukan notul gaul ya Bang. Bukan notul gaul, nota pembetulan. Nota pembetulan. Tapi itu istilah di lapangan aja ya, istilah yang sebenarnya SPTNP namanya, surat penetapan tarif dan atau nilai pabean. Nah, nanti sesudah di Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian ya ingin merasa tidak puas dengan SPTNP tersebut dapat mengajukan keberatan ya. Dasarnya apa? Pasal 93 Undang-Undang Kepabeanan. Keberatan ini kemana? Ke Dirjen ya melalui sistem aplikasi yang sudah tersedia di C.I.S.A 40 ya. Nah, yang mungkin cukup menarik dan harus dicermati bersama pasal 93 ini, yaitu keberatan terhadap penetapan selain atas tarif dan nilai pabean. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini sangat penting, karena disinilah pintu masuk ya berbagai ya besiking itu istilahnya penetapan ya, keputusan ya, tindakan dari kepabeanan ya yang didasarkan oleh Undang-Undang Kepabeanan masuk sebagai bagian dari sengketa ke
kepabeanan. Nanti kita lihatkan, kita jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya tentang sanksi administrasi ya. Sanksi administrasi ini banyak sekali tersebar di undang-undang kepabeanan dan ini memang menjadi momok ya karena jumlahnya sangat besar sekali ya, bahkan ada yang sampai 1000% ya Bang. Iya. Ini memang harus diantisipasi terutama ketika itu terkait dengan nilai pabean atau terkait dengan jumlah dan jenis. Ini sangat besar sekali sanksinya dan memang disediakan sarana hukum, upaya hukum di pasal 94 ya Bapak Ibu ya. Nah, di pasal 95 ini yang membedakan dengan saluran upaya hukum di pajak karena ada yang namanya penetapan kembali atau penetapan dirjen. Dan itu tidak melalui sarana keberatan. Jadi langsung ke pengadilan pajak. Ini yang unik dari sengketa kepabeanan ini dan memang ini harus kita sama-sama kritisi, artinya mungkin harus dibikin lebih simpel lagi ya dengan menginduk kepada sistem di KUP yang itu memang lebih jelas gitu ya. Mengapa nanti tidak jelas ya, akibatnya memang menimbulkan dualisme ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini untuk cukai ya. Dan di cukai pun ternyata sangat limitatif sekali ya, sangat sedikit sekali, bahkan cuma satu ya objek sengketa yang masuk ke pengadilan pajak ya, selain keberatan tentunya. Selain keberatan ya, keberatan itu atas apa ya? Atas pengenaan cukai atau sanksi di bidang cukai ya. Nah, selain itu ada yang namanya gugatan ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya gugatan. Jadi istilah gugatan itu hanya dikenal di Undang-Undang Cukai ya, untuk dia bisa masuk ke pengadilan pajak ya, yaitu gugatan ya di pasal 43B ya. Keberatan atas pencabutan izin bukan atas permohonan sendiri ya, dalam pasal 14 ayat 4 kita bisa baca ya, huruf B, C, D, E dan seterusnya ya, dapat mengajukan gugatan. Nah, inilah yang kemudian banyak tentunya hak teman-teman sekalian, hak bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan, tapi ya sebaiknya diperhatikan ya mekanismenya di undang-undang. Tentunya ketika nanti mengajukan jenis upaya hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang ya, baik itu undang-undang kepabeanan atau undang-undang cukai, ya ini berakibat dari upaya hukum tersebut menjadi berat lah kalau saya kira ya, karena dari kami pun tentunya akan melakukan eksepsi, itu biasa ya di dalam sebuah persidangan ya, tapi tentunya ini menjadi perhatian kita semua, sebisa mungkin diselaraskan dengan undang-undang kepabeanan dan cukai ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini upaya hukum di skema di pajak ya. Kalau kita lihat memang di pajak ini ya, ini memang sudah didesain ya untuk mengarahkan seluruh sengketa itu ke pengadilan pajak ya, baik berupa gugatan ya maupun banding. Terutama di gugatan ini, kalau banding itu memang saluran yang khusus kelanjutan dari upaya hukum keberatan ya. Nah, di gugatan kita memang melihat di sini ada ya ruangan yang sangat luas ya untuk masyarakat di wajib pajak lah ya, di bidang hukum pajak ini untuk masuk ke dalam pengadilan pajak ya, yaitu melalui pasal 23 Undang-Undang KUP ya. Tapi lagi-lagi saya sampaikan ini ada di Undang-Undang KUP ya. KUP dengan kepabeanan itu dua ya rezim hukum yang berbeda gitu ya. Dua rezim hukum yang berbeda. Bukan berarti bea cukai tidak bisa digugat, bukan ya. Tapi memang sarana yang disediakan itu adalah keberatan dan banding. Tentunya masyarakat bisa mengajukan gugatan ke pengadilan ya, tapi resikonya akan ada ya sebuah proses yang tidak efektif kalau saya saya pikir ya. Begitu ini yang ingin saya sampaikan. Jadi memang di pajak dibuka ruangan gugatan ya. Kalau untuk di kepabeanan ya, gugatan itu hanya ada tadi di cukai, yang kedua di undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ya. Nah, itu yang memang sudah tidak menimbulkan perdebatan ya. Kalau gugatan selain itu, yaitu akan menimbulkan perdebatan. Jadi akan terkuras energi kita hanya untuk berdebat apakah ini objek sengketa atau bukan gitu ya. Sedangkan lazimnya di pengadilan pajak gitu ya, kita itu memang lebih fokus ke ya perihal yang bersifat material ya, kebenaran material gitu ya Bang Uson. Oke, next.
Nah ini yang teman-teman bisa perhatikan ya, matriks penagihan biaya cukai. Jadi di biaya cukai itu ada SPTNP, ada SPP ya, ada SPSA, ada SPKTNP. Nah ini yang membedakan dengan di pajak ya. Kalau di pajak kita hanya mengenal SKB ya, surat SKP, surat ketetapan pajak, dan STP. Di biaya cukai ternyata ada beragam jenis penetapan. Ini baru di bidang biaya masuk ya. Next di bidang biaya keluar, ada nggak di bidang biaya keluar? Oh, ini nggak saya cantumkan ya. Ini di bidang biaya masuk dulu. Jadi teman-teman harus kenali apa itu SPTNP, apa itu SPP, ya, apa itu SPSA. Nah, yang menarik mungkin SPP ini ya, jarang SPP ini kita temui ya. Ternyata SPP ini multifungsi ya. Nanti kita lihat ya. Oke. Oke, next ya, ini nanti bisa di capture oleh teman-teman ya. Bisa dipelajari dan bisa nanti kita diskusikan di sesi tanya jawab. Oke, next slide. Nah ini mungkin gambarannya sangat rumit sekali ini. Ini teman-teman silakan capture aja ya, silakan capture. Jadi inilah gambaran besar ya bagaimana flowchart ya dari penetapan biaya cukai, apa itu SPTNP ya, kemana salurannya ya, berapa lama jangka waktunya. Ini teman-teman bisa pelajari. Ya, intinya kata kuncinya 60 ya. 60 ini jangan sampai lupa ya. 60 hari ya, baik itu keberatan 60 hari, banding juga 60 hari. Nah, nanti yang menjadi perdebatan mungkin di dalam diskusi, 60 hari ini dihitung dari tanggal penetapan, tanggal diterima ya, tanggal kirim pos atau tanggal apa. Nah, ini yang nanti bisa seru ya. Dan itu pun memang menjadi keseharian saya ya, berdebat tentang tanggal-tanggal ini ya. Tapi yang dapat saya sampaikan memang secara undang-undang kepabeanan itu tanggal penetapan ya untuk undang-undang kepabeanan. Nah, untuk undang-undang cukai memang tanggal diterima. Nah, kemudian untuk undang-undang pengadilan pajak tanggal diterima, kemudian dijelaskan lagi tanggal diterima itu adalah tanggal kirim. Inilah yang kemudian memang menjadi banyak dispute dan tentunya menjadi PR kita bersama bagaimana menyeragamkan ketiga undang-undang ini ya, sehingga potensi dispute yang tidak efektif ya menjadi bisa kita minimalisir. Ini teman-teman nanti silakan baca ya, intinya harus hati-hati sekali mana yang hasil audit, mana yang hasil frontliner atau PVD ya, itu ada saluran-saluran masing-masing ya, dan ini memang terkadang bisa terkecoh gitu ya, apalagi kurang persiapan. Oke, next, saya kira ini nanti teman-teman bisa ini. Nah, ini tadi gugatan di pajak itu memang dapat saya sampaikan ya, gugatan ke pajak, ke Badan Peradilan Pajak inilah yang menampung ya, seluruh besiking-besiking di bidang perpajakan selain dari ya pasal 25 dan 26. Pasal 25 dan 26 itu adalah terkait dengan ya keberatan ya. Oke, next. Nah, ini yang saya sampaikan di PMK kita yang baru ya. Di sini mungkin terlihat hampir sama dengan PMK yang lama, tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini di SPP ya, terutama di SPP ya teman-teman. Jadi SPP ini kalau teman-teman Bapak Ibu perhatikan ya, SPP itu ternyata multifungsi tadi yang saya sampaikan ya. Bisa sebagai penetapan tarif dan nilai pabean ya. Bisa juga sebagai penetapan selain tarif dan nilai pabean ya. Nah, ini ya dalam hal apa SPP itu dikatakan sebagai penetapan tarif dan nilai pabean ya, yaitu apabila ya penetapan tarif dan nilai pabean yang lebih dari 30 hari atau ditemukan pada saat audit ya. Itu misalnya ketika auditor menemukan ya ada selisih jumlah ya, menemukan ada selisih jenis ya, misalnya terkait dengan stok oknam ya, stok oknam kemudian barangnya kurang dari yang diberitahukan di PIB ya, maka dia dikenakan dengan SPP. Itulah tarif dan nilai pabean. Kemudian ada yang selain tarif dan nilai pabean. Itu banyak sekali ya SPP yang selain tarif nilai pabean itu, misalnya pelanggaran di bidang manifest ya, kurang bongkar ya, termasuk juga pelanggaran di bidang dokumen pengangkutan. Ini memang kita harus belajar terus ya, juga terkait dengan SPSA dan SPPBK. Nah, yang kata kuncinya di sini ya, di pasal 2 PMK 1 ini ada kata-kata antara lain ya, selain tarif dan nilai pabean antara lain. Ini mengindikasikan ya, objek yang masuk ke dalam selain tarif dan nilai pabean itu tidak terbatas hanya SPP, SPBL. Dapat saya sampaikan juga seluruh besiking ya yang timbul dari undang-undang kepabeanan ya, seperti misalnya ya penolakan izin ya, adanya penolakan reekspor ya, tindakan-tindakan pejabat ya yang didasarkan kepada undang-undang kepabeanan dan cukai itu bisa masuk ke dalam sengketa keberatan melalui jalur pasal 93 selain tarif dan nilai pabean. Itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Tapi ini memang
masih menimbulkan perdebatan ya Bang Muson ya. Di majelis pengadilan pajak pun ya hakim pun berbeda pendapat ya. Apakah SPBL itu masuk ke pabeanan atau tidak? Inilah mungkin PR kita bersama teman-teman semua sebagai praktisi dan pemerhati bea cukai, kita ya sama-sama memperbaiki baik itu substansi hukumnya ya maupun praktek hukumnya ya. Akhirnya memang menimbulkan ketidakpastian ya. Cuma berdebat masalah objek sengketa aja itu bisa 2 kali sidang ya, belum masuk ke materi. Sedangkan barang ini di pelabuhan ini sudah mau buru-buru keluar, ini yang memang kita harus adakan perbaikan, terutama di undang-undang tentunya ya. Apabila undang-undangnya sudah jelas, tentunya upaya hukumnya menjadi lebih efektif, sederhana ya, murah ya, dan cepat. Saya kira itu next. Saya kira ini sudah slide terakhir ya. Oke, sudah slide terakhir. Saya kira cukup. Nanti kami serahkan kembali kepada moderator kita, Bang Muson. Oke. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya Pak Ardiansyah. Informasinya sangat bermanfaat dan jelas buat kita semua. Dan agenda selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan di feature Q&A, silahkan diketik pertanyaannya. Dan ini sudah terdapat beberapa pertanyaan yang akan ditanggapi oleh Pak Ardiansyah. Tetapi sebelumnya Pak, silahkan diminum dulu Pak. Siap. Karena tentunya ketika kita akan masuk ya ke dalam sesi tanya jawab ini akan menguras pikiran Bapak ya. Bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga pada saat menjawab tentunya ya pasti membutuhkan energi yang besar lagi. Kami juga mohon maaf jika dalam sesi tanya jawab ini tidak semua pertanyaan yang telah masuk ya di feature Q&A dapat ditanggapi saat ini, tetapi itu karena lebih keterbatasan waktu yang ada, tetapi kami akan usahakan untuk menindaklanjuti setelah acara ini. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya, dan saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama dulu Pak ya. Siap. Yang pertama, dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136, yang seperti Bapak tadi jelaskan, di pasal 20 itu dijelaskan mengenai keputusan keberatan dikeluarkan secara real time ya, melalui portal Bea dan Cukai. Ya. Masalahnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, dalam hal terdapat kendala sistem, surat keputusan keberatan akan dikirimkan secara manual. Perbedaan antara tanggal keputusan dan tanggal pengiriman secara manual dapat berakibat terlambatnya pengajuan banding. Nah, adakah cara lain yang dapat dilakukan oleh pemohon keberatan untuk mendapatkan keputusan keberatan dalam hal terjadi kendala sistem? Seperti Bapak jelaskan tadi, akan ada ambigu antara tanggal keputusan, tanggal diterima. Itu bagaimana tuh Pak penjelasannya tuh, Pak Ardiansyah? Baik, ini memang hal yang cukup dilematis gitu ya, dan juga mengundang banyak dispute. Saya juga sering sekali bersengketa terkait dengan tanggal ini. Yang jelas di Undang-Undang Kepabeanan itu adalah tanggal penetapan. Tapi kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, ya ketika masuk ke dalam ranah sengketa, ya hakim akan bisa saja menggunakan tanggal yang lain, terutama tanggal pengiriman, ya. Tanggal pengiriman itu ya kalau gitu menggunakan pos adalah tanggal kirim pos gitu ya. Kalau secara sistem online tadi sudah dijelaskan menggunakan sistem yang real time. Tapi bagaimana ketika terjadi gangguan gitu ya? Di PMK disampaikan memang ketika terjadi gangguan ya, dan ini sudah selaras juga dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu dikirimkan secara manual, dan itu diberikan kesempatan untuk mengirimkannya 3 hari gitu ya, sudah tanggal penetapan atau tanggal penerbitan. Tapi yang dapat saya sampaikan ya, di sini teman-teman memang harus waspada gitu ya. Waspada artinya memang terus mengecek gitu ya, karena memang di sini ada timeline yang waktu yang sangat rigid gitu ya. Jangan sampai tentunya pengajuan keberatannya atau pengajuan bandingnya kalau memang nanti ingin mengajukan banding menjadi lewat dari 60 hari gitu ya. Bagaimana cara memastikan? Ya tentunya memantau gitu ya. Ketika misalnya pada hari ke-60 itu ya, dari sejak pengajuan keberatan kok belum ada kami menerima surat keberatan, di situ memang difasilitasi di PMK itu untuk meminta ya salinan putusan keberatan ya. Kalau di Tanjung Priuk bisa melalui aplikasi Slim ya, bisa melalui aplikasi Slim dan langsung dikirim ke alamat email dari bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Itu sarana yang kedua ya. Tapi memang nanti ketika itu sengketanya ada di hari ke-60, nah ini yang banyak akhirnya memang pembuktiannya menjadi sangat elektronis sekali ya Bapak Ibu ya. Saya sampai kita menghadirkan dari pihak programmernya ya, pihak IKC hanya untuk membuktikan tanggal berapa sih dia ini dikirim itu ketika terjadi gangguannya. Misalnya ketika kemarin
situasi kahar gitu ya, ternyata banyak yang delay itu ya, dan itu memang yang harus diantisipasi. Ya harapan kami sih kalau mengajukan banding itu ya secepat mungkin gitu ya, secepat mungkin. Jadi jangan nunggu hari ke-60, hari ke-59, hari ke-58. Ya kalau bisa hari ke-30 ya, sehingga di situ tidak ada ya dispute sengketa mengenai tanggal ya, mengenai jangka waktu dari banding. Saya kira itu Bang Uson. Berarti ini ya betul-betul harus lebih bagus itu jangan yang mepet-mepet ya, berarti ya gitu ya. Karena pada satu sisi juga pihak terbanding akan berusaha untuk mencari kelemahan dari pihak pemohon untuk karena itu kan menjadi syarat banding 60 hari. Kalau sudah mepet gitu kan, akhirnya menjadi celah gitu kan, menjadi celah pihak lawan untuk ya mematahkannya secara formal jangka waktu gitu Bang. Makasih, jelas sekali. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Ilham pribadi. Izin bertanya Pak, saya baru mengetahui mengenai keberatan DJBC, ya, keberatan bea cukai. Hal apakah atau dalam kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan timbulnya sengketa pajak? Baik, terima kasih Pak Ilham. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide ya, jadi ada dasar terjadinya sengketa yaitu di pasal 93 tentang tarif dan nilai pabean ya. Tarif itu misalnya klasifikasi ya atau pembebanan biaya masuk. Nilai pabean itu secara singkatnya harga lah gitu Bang ya. Memang ini yang paling banyak ya, bahkan dari sekitar 3.000 kasus di pengadilan pajak ya, mungkin mencapai proporsi 70 sampai 80% itu tarif dan nilai pabean ya. Harganya dikoreksi oleh bea dan cukai karena memang bea dan cukai itu ya menggunakan yang namanya ya kewajaran gitu ya, menggunakan kewajaran. Ketika harga tersebut tidak wajar ya atau terdapat keraguan ya, istilahnya itu reasonable doubt ya, keraguan yang reasonable ya, misalnya tadi ya dari segi harganya, dari segi transaksinya tidak meyakinkan, itu akan dimintakan data-data, dan pada saat dimintakan data-data itu diharapkan selengkap-lengkapnya ya, mulai dari invoice ya, packing list, sales kontrak ya, bukti bayar, bahkan kami juga mengharapkan sampai ke bukti pelaporan perpajakannya. Kenapa seperti itu? Karena kan nilai pabean itu yang paling tahu kan importir, ya, eksportir dan Tuhan katanya gitu ya. Sehingga bea dan cukai itu sebenarnya hanya menduga-menduga tadi kan, ada keraguan reasonable. Dan menghapus keraguan itu, buktikan selengkap-lengkapnya ya, termasuk juga proses penawaran ya, proses negosiasi ya. Kalau itu bisa dibuktikan, memang harga kami murah karena barangnya low grade. Ada di sini bukti korespondensinya, itu kan sangat meyakinkan sehingga memang potensi sengketa itu menjadi diminimalisir. Itu dari segi nilai pabean. Tadi juga ada selain tarif dan nilai pabean, denda-denda. Nanti Pak Ilham bisa lihat lagi di penjelasan saya terkait dengan sengketa nilai pabean. Itu Bang. Oke. Terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan buat Pak Ardiansa karena saya mantan PFPD. Jadi kenapa bisa dicurigai? Karena Bea Cukai punya database ya. Jadi mereka punya data transaksi impor dan itu pasti akan ketahuan ketika kita berusaha untuk menurunkan harganya. Itu pasti akan terdetek dengan transaksi yang identik ataupun yang sejenis ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan ini dari Bu Manda. Ini terkait dengan penanganan keberatan atas penetapan barang larangan dan pembatasan yang seperti tadi Bapak jelaskan. Apakah ada prioritas dalam penanganannya? Tadi kan Bapak sempat menjelaskan, mengingat adanya potensi biaya logistik yang besar atas barang yang tidak dapat diproses selama menunggu proses keberatan berlangsung. Nah ini bagaimana nih Pak Ardiansa kayak seperti ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Benar sekali, untuk SPBL memang kita prioritaskan sebagai objek sengketa yang harus segera diputus karena tadi pertimbangannya barangnya tertahan di pelabuhan. Tapi sebisa mungkin untuk SPBL ini ya seminggu ya, 5 hari atau 7 hari sudah langsung kita putus ya, baik itu diterima ataupun ditolak. Itu Bang Muson. Oke, makasih. Nah berikutnya nih ada pertanyaan dari Pak Supriyandi ya. Berapa lama SPTNP berlaku untuk kita ajukan keberatan ini Pak? Nah ini pertanyaan tadi nih. Jadi Bapak Ibu lihat di SPTNP ya. Jadi lihat di SPTNP-nya, di situ ada tanggal terakhir mengajukan keberatan, gampangnya itu. Ya. Tapi kalau secara hukum, secara aturan 60 hari. Dan ini yang membedakan dengan PMK yang lama. Tadi belum saya sampaikan. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi di PMK yang lama 60 harinya itu ya, apabila jatuh pada hari libur ya, maka
60 harinya tertunda sampai hari kerja berikutnya. Nah, ini yang tidak dianut di PMK yang baru. Mengapa? Karena kita sudah menggunakan sistem online ya, di mana pengguna jasa bisa mengajukan keberatan 24 jam 7 kali, ya 7 kali 24 jam. Mau jam 12 malam ya, mau jam 2 malam itu bisa aju keberatan. Nah, konsekuensinya tentunya juga nanti jangka waktu 60 harinya juga mengikuti ya real time tadi ya 7 kali 24. Jadi tidak lagi menganut ya jatuh tempo yang dimundurkan apabila hari libur ya. Dan ini saya kira memberikan kepastian ya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Mengapa kalau dulu kan ini hari libur aja jadi sengketa. Cuti bersama hari libur nggak? Apalagi cuti bersamanya berubah-ubah. Baru kemarin, waduh hari ini nggak ada cuti. Tahu-tahu ya malamnya diumumkan cuti bersama. Nah, ini kan menimbulkan apa dispute gitu. Nah, dengan adanya ini ya saya dapat pastikan kemungkinan dispute masalah 60 hari ini menjadi lebih terminimalisir gitu dengan adanya kepastian 60 harinya itu 60 hari kalender dan menganut apa tadi 24/7 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ya. Itu ada di PMK-nya. Siap itu, Bang. Oke, terima kasih. Berarti sudah sangat jelas ya. Jadi untuk menghindari adanya dispute terkait hari kerja karena ada pengumuman cuti ataupun cuti hari bersama ya yang sekarang tidak bisa diprediksi. Oke, berikutnya tadi selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kiki Firmantoro nih, agak panjang nih tapi kita bacakan ya biar terpuaskan semua pertanyaannya. Saya pernah mendengar suatu kasus terkait dengan sengketa kepabeanan. Awalnya barang impor ini diperuntukkan untuk negara dan diberikan pembebasan bea masuk dengan jaminan. Namun karena adanya suatu tindakan hukum, pembukaan segel yang tidak melalui alur bea cukai, maka pembebasan tersebut dicabut dan jaminannya pun sudah dicairkan. Singkat waktu, sengketa tersebut masuk ke ranah petun karena yang disengketakan adalah surat keputusan pejabat bea dan cukai. Namun ingkrahnya, importir tersebut diputuskan harus membayar bea masuk dan PDRI tersebut beserta denda selama 2 tahun. Namun sampai tercapainya daluarsa penagihan piutang bea masuk dan PDRI tidak adanya eksekusi atau peringatan dari bea cukai sehingga piutang ini menjadi daluarsa hak penagihannya sesuai PMK 71 tahun 2012. Apabila importer tersebut mengajukan penghapusan piutang bea masuk, ini apakah nantinya akan berdampak dikeluarkannya surat putusan yang baru atau surat penetapan penagihan piutang bea masuk yang baru atau akan diteliti untuk pengajuannya. Nah, ini terkait dengan pembukaan segel dan akhirnya berdampak pada pembebasannya tersebut tidak dicabut ya, tidak diakui ya. Akhirnya mereka harus membayar dan denda. Nah, ini bagaimana nih? Ini jelas ini kalau Pak Ardiansyah ini kan tentunya dari sisi hukumnya bisa menjelaskan nih. Silakan. Kita kasus yang cukup menarik dan unik ini ya. Pertama dia masuk ke PT UN ya, kemudian di PT UN diputus inkrah, tapi inkrahnya ini akhirnya mengakibatkan justru bea masuk menjadi tidak tertagih karena sudah daluarsa. Nah, itulah Bapak Ibu memang tadi yang saya sampaikan di PT UN ini ya karena memiliki tingkatan yang lebih panjang gitu ya penanganan sengketanya mulai dari tingkat pertama ya kemungkinan nanti inkrahnya kan bisa sampai bertahun-tahun gitu ya, kemudian di tingkat banding ya, kemudian di tingkat kasasi bahkan juga bisa sampai PK. Memang tidak menutup kemungkinan akhirnya ketika putusan itu inkrah ya akhirnya menjadi tidak tereksekusi, tidak bisa non eksekutorial istilahnya, putusan yang tidak bisa dieksekusi karena sudah daluarsa. Termasuk juga ketika nanti putusannya itu ya juga sebaliknya, misalnya keputusannya justru mengembalikan ya bea masuk yang sudah terlanjur dibayar oleh importir ya. Kalau itu kan sudah tidak bisa dieksekusi lagi, misalnya sudah ya lebih dari jangka waktu untuk pengajuan pengembalian ya. Jadi memang untuk kasus-kasus seperti ini, walaupun ini saya rasa jarang gitu ya, jarang, dan memang untuk penghapusan dimungkinkan ya. Penghapusan itu apabila sudah daluarsa, apabila proses penagihan aktif sudah dilaksanakan secara maksimal gitu ya, kemudian importirnya sudah tidak bisa diketemukan lagi ya, harta-harta asetnya pun sudah tidak ada ya, atau sudah pailit, nah itu memang bisa dilakukan penghapusan. Tapi dapat saya sampaikan memang penghapusan ini ya sangat sedikit ataupun sangat ketat ya eksekusinya, karena memang akan dimaksimalkan dulu dengan penagihan. Dan penagihan ini ya untuk undang-undang kepabeanan berbeda dengan undang-undang pajak, daluarsanya adalah 10 tahun. Yang daluarsa
5 tahun saya kira itu terkait dengan pajak dalam rangka impornya ya. Untuk bea masuk itu sampai 10 tahun dan itu pun daluarsanya bisa tertunda. Daluarsa 10 tahun ini bisa tertunda. Kenapa? Apabila ditemukan adanya pelanggaran. Dan biasanya kalau yang namanya sudah timbul tagihan ya, itu pasti ada pelanggaran. Jadi memang ini akan saling nanti saling terus menimbulkan sengketa terus ya kalau memang ini masih terbuka pungutannya itu. Saya kira itu Bang Muson ya. Makasih, luar biasa kita sudah mendapat masukan yang luar biasa dari sisi hukum dan ini sangat tentunya bermanfaat ya buat Pak Kiki Firmantoro. Berikutnya ada pertanyaan berikut nih, ini penting dan ini seringkali menjadi poin penting di dalam ketika kita mengajukan banding. Ini pertanyaan itu adalah terkait dengan pajak terutang nih sebagai syarat-syarat pengajuan banding. Tadi Pak Ardiansa sudah menjelaskan bahwa antara KUP dengan Pabean itu berbeda. Nah ini ada yang pertanyaan seperti ini. Ada perbedaan antara Undang-Undang Pabean dan Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Kalau dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, banding itu dapat diajukan sepanjang pajak terutang telah dibayarkan sebesar 50%. Kalau kita biasa di pengadilan itu pasti hakim mengatakan telah memenuhi pasal 36 ayat 4 gitu kan. Sedangkan dalam Undang-Undang Pabean, pajak terutang itu harus dilunasi terlebih dahulu sebelum mengajukan banding. Nah, dalam hal pemohon banding, mengajukan banding dengan pajak terutang dibayar sebesar 50% dan sisa yang dijaminkan, apakah ada sanksi bagi pemohon banding dari otoritas bea dan cukai karena bertentangan dengan Undang-Undang Pabean? Satu sisi Undang-Undang Pabean mengatakan, oh kamu harus bayar dulu nih baru kamu banding ya Pak. Sedangkan pada satu sisi pengadilan pajak bilang cukup 50% saja sisanya jaminan kamu bisa banding. Nah ini bagaimana nih? Ini seringkali menjadi persoalan juga nih. Baik, terima kasih. Ini memang tadi belum saya sampaikan dan ini sangat penting sekali pertanyaannya. Jadi memang ada ya 2 pengaturan yang berbeda terkait dengan jumlah pungutan yang harus dibayar untuk pengajuan banding. Undang-Undang Kepabeanan di pasal 95 menyatakan harus dilunasi tagihan yang terutang, baik itu bea masuk ya, bahkan juga termasuk pajaknya, termasuk juga dengan dendanya. Tapi di Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, untuk dapat mengajukan banding dan diterima secara formal cukup dengan melunasi 50% dari tagihan. Kalau kita bandingkan lagi dengan Undang-Undang KUP lebih berbeda lagi ya Bang. Undang-Undang KUP bahkan tidak mempersyaratkan pelunasan apabila ya tagihannya tersebut masih disengketakan atau tidak disetujui. Yang wajib dilunasi hanya yang disetujui gitu ya. Nah, sekarang sudah ada diskresi ya pengaturan delayed baru dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 ya Bang ya. 168 ya tahun 2002 terkait dengan jaminan dan ini yang memberikan kepastian ya bahwa untuk mengajukan banding bea dan cukai sudah memberikan ya fasilitas ataupun memberikan jalan menggunakan jaminan 50%. Ya, jadi ini teman-teman nanti bisa ikuti terus teks practice group conversation ini mungkin di sesi berikutnya Bang Muson dan teman-teman dari APG dari AHP akan juga mensosialisasikan terkait ini. Jadi memang ini sudah suatu terobosan dan juga tadi kepastian sudah diakomodasinya jaminan 50% untuk pengajuan banding. Dan itu bisa dilihat di PMK 168. Jadi nanti bisa masuk ke CESA, di situ melakukan permohonan jaminan untuk banding dan jaminan untuk banding tersebut ya pertaruhkan ataupun jangka waktu penjaminannya adalah selama 13 bulan. Itu yang informasi yang dapat saya sampaikan. Nanti teman-teman silakan untuk update terus terkait dengan permasalahan ini. Dan ini menjadi sebuah tentunya kemudahan buat masyarakat, buat teman-teman semua yang ingin mengajukan banding. Kalau dulu ya akhirnya menimbulkan ya penagihan gitu ya, bandingnya jalan, penagihannya tetap jalan ya. Banding diterima dengan 50%, tapi yang 50%-nya ini kan ya karena tidak diakomodasi dengan jaminan 50%, akhirnya tetap menimbulkan pemblokiran, tetap menimbulkan denda ya ataupun bunga, bahkan menimbulkan penagihan aktif ya, surat paksa, surat penyitaan ya sampai dengan pelelangan. Akhirnya menimbulkan tadi ya ketidakpastian dan juga permasalahan hukum terkait dengan banding di pengadilan pajak. Saya kira itu Bang. Oke, terima kasih, sangat jelas sekali. Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir ya karena memang waktu.
ini penting sekali, seperti penjelasan yang tadi ini ada yang bertanya, ini dalam peraturan keberatan terbaru ini disampaikan tadi Bapak menyampaikan ada sistem yang digunakan, itu adalah portal Direktorat Jenderal Bea Cukai. Saat ini ada 2 portal DJBC ya yang berbasis web, yaitu portal customer.beacukai.id dan portal.beacukai.go.id CESA 4.0. Portal manakah yang digunakan? Tadi sudah dijelaskan ya, CESA 4.0. Tetapi dalam hal portal yang digunakan adalah CESA 4.0, bagaimana dengan kuasa hukum yang tidak memiliki akses ke portal tersebut? Karena yang biasa menggunakan portal tersebut adalah PPJK. Bahkan banyak pelaku usaha tidak punya karena menyerahkan sepenuhnya akses portal tersebut ke PPJK. Adakah solusi lain terkait hal ini? Jadi terima kasih Bang, ini memang sudah diakomodir juga di PMK yang baru dan juga di sistem yang dibangun oleh sistem online yang dibangun oleh Bea Cukai. Tentunya tidak semua kuasa memiliki izin PPJK ya, yang kalau PPJK memang sudah memiliki akses kepabeanan dan dapat mengakses CESA 4.0. Nah tadi di share yang saya sampaikan ya, teman-teman bisa lihat di link yang saya sampaikan. Ini teman-teman bisa masuk ke fitur ya, coba ini ya, fitur keberatan ya, fitur keberatan. Nah di sini tersedia menu untuk yang non akses kepabeanan. Ya di bawah sini coba perhatikan di depan sini ya. Nah di sini ada perekaman keberatan. Ya. Perekaman keberatan di sini untuk perekaman yang non akses keberatan ya, non akses kepabeanan ya, akses non kepabeanan. Jadi memang dimungkinkan lewat apa di sini ya, lewat ya, ini dicatat aja ya, http://siaptanding.go.id ya. Nanti prosesnya lewat sini untuk ya kuasa khusus ya, kuasa khusus yang tidak memiliki akses kepabeanan. Jadi silakan di akses link yang tadi saya berikan, nanti teman-teman bisa masuk ke dalam akses mengajukan keberatan online itu untuk yang tidak memiliki akses non kepabeanan ya. Jadi mulai dari perekamannya ya, silakan nanti dilihat di sini ya, memasukkan NPWP ya, memasukkan nomor identitas ya, kemudian juga tentunya dokumen kepabeanan ya, penetapan kepabeanan yang dijadikan sengketa. Jadi sudah difasilitasi Bang, udah ya, melalui website Bea Cukai. Jadi masuk saja ke website Bea Cukai, cari di situ yang namanya aplikasi siap tanding. Di situ bisa ada ya, untuk mengakomodir teman-teman pengguna jasa yang belum memiliki akses kepabeanan seperti PPJK. Oke. Berarti otomatis kuasa hukum tidak usah khawatir ya mengenai hal ini ya. Jadi sudah diakomodir ya. Apabila yang mengajukan keberatan bukan orang yang berhak, artinya bukan direksi atau pengurus, tapi dikuasakan kepada pihak selain yang berhak itu, dan pihak tersebut belum memiliki akses kepabeanan, bisa mengajukannya melalui website Bea Cukai tadi. Oke. Ini satu lagi nih pertanyaan nih, biar kita puaskan mereka yang bertanya. Ini ada dari Bapak Ari Sutoto nih. Ini yang mungkin yang terakhir ya, karena kita udah 1 jam full ya. Selamat siang narasumber yang terhormat. Terima kasih atas pencerahannya. PMK 51 memberi contoh sengketa pasal 93A berupa SPP dan SPBL ya, surat penetapan pabean dan surat penetapan barang larangan. Narsum memberikan pencerahan bahwa pasal 93 juga diperuntukkan bagi sengketa pencabutan izin dan penolakan izin. Apakah pemblokiran dan penetapan tarif melalui PKSI dapat disengketakan menggunakan pasal 93A? Terima kasih. Nah, gimana nih Pak? Tadi seperti saya sampaikan, memang ini masih menimbul di ranah pengadilan pajak ya, tentunya yang sudah biasa beracara di pengadilan pajak. Kita melihat bahwa hakim sendiri ya masih ada terbelah pendapatnya gitu ya. Apakah SPBL saja apakah masuk ke 93 itu masih ada beberapa hakim yang menyatakan bukan objek pengadilan pajak gitu ya. Tapi dapat saya sampaikan ya, ini tentunya harus sama-sama kita usahakan terus ya untuk kita memberikan praktek ya kepabeanan ini yang sesuai gitu ya dengan visi ya, bahwa menjadikan penyelesaian sengketa ini lebih ya sederhana, cepat dan murah ya. Karena kalau ini kemudian dilaksanakan di pengadilan selain pengadilan pajak tadi yang saya sampaikan, misalnya dikasih contoh oleh tadi itu di pengadilan tuh, ini akan lama gitu ya. Tentunya memang ada pilihan-pilihan, bisa melalui jalur keberatan dan banding di pengadilan pajak, bisa melalui jalur PT UN gitu ya. Dan ini memang diserahkan kepada masyarakat. Tapi secara pribadi
ya ini pendapat saya pribadi dan memang sudah dipraktekkan juga di kantor-kantor kepabeanan, ya kita bisa menggunakan saluran pasal 93 ini untuk menampung berbagai jenis ya sengketa-sengketa yang ada selain dari SPTNP, selain dari SPP ya, termasuk juga SPBL itu masuk ke dalam pasal 93. Karena kalau kita lihat pasal 93 terutama di penjelasannya ya, yang dimaksud dengan penetapan selain tarif dan nilai pabean itu ya kan adalah penetapan, saya bacakan ya Bapak Ibu ya, pasal 93A ini kebetulan bawa ininya nih, kitab sucinya nih. 93 ya di penjelasannya ya. Nah ini ya, coba kita lihat penjelasan pasal 93 ayat 1. Keberatan yang dapat diajukan yaitu keberatan terhadap penetapan pejabat selain mengenai tarif dan atau nilai pabean. Nah, di sini diberikan contoh, misalnya penetapan berupa pencabutan fasilitas, ya, atau penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan. Jadi dapat saya simpulkan ini sebenarnya luas sekali, ya, objeknya gitu ya. Ya tadi masalah pemblokiran, segala sesuatu yang bersumber dari penafsiran peraturan itu masuk ke dalam sengketa selain tarif dan nilai pabean. Tapi memang sayangnya di pengadilan pajak pun hakim ya berbeda pendapat gitu ya. Ada yang berpendapat yang masuk pengadilan pajak itu hanya sengketa yang bersifat hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan biaya masuk, hitung-hitungan pajak. Kalau yang selain itu sengketa masuk ke ranah tun. Nah ini yang memang harus sama-sama kita hadapi sebagai sebuah fakta gitu ya, realitas dari penerapan hukum kepabeanan ini. Ya tentunya nanti ke depannya kami sebagai insan, sebagai bea cukai ya juga harus menindaklanjutinya dengan perubahan undang-undang sehingga memberikan kepastian kemana saluran sengketa kepabeanan ini berlabuh. Ya tentunya harapan saya pribadi ya kita gunakanlah pengadilan pajak ini ya sebagai pengadilan yang tadi ya cepat ya sederhana ya murah gitu ya, sehingga teman-teman praktisi kepabeanan dapat mencapai keadilan dengan lebih efektif. Saya kira itu Bang. Oke. Sebagai penutup. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Penjelasannya tentunya tidak hanya dari sisi aturan, tetapi juga dari perspektif hukum formal ya. Itulah bagusnya narasumber kita pada saat ini, karena memang dengan background pendidikan hukum ya, S1, S2, S3, tentunya dia bisa memberikan kita pemahaman-pemahaman yang bagus. Ya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, karena waktu, maka berakhir pula lah acara Tax Conversation Series kita kali ini, dan saya mewakili Assegaf Hamsa dan Partner Law Firms mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan tentunya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Ardiansa, yang telah meluangkan waktunya Pak untuk hadir di Assegaf Hamsa Law Firms, memberikan pemaparan dan menjawab pertanyaan dalam acara ini. Kami juga mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan, dan berharap Bapak Ibu dapat memberikan masukan lewat kolom yang muncul via scan QR Code feedback yang akan muncul nanti di aplikasi kita untuk perbaikan acara Tax Conversation Series kami ke depan. Dan harapan kami semoga apa yang didiskusikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.